Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bincang Syariah? Semoga Anda sehat selalu. Sebagai umat muslim, tentu kita yakin bahwasanya hari akhir atau kiamat akan datang. Di antara tanda hari akhir itu adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah yang mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta tuqatilu qauman ni'aluhum asy'ar." Kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian umat muslim memerangi bangsa yang sendal mereka itu terbuat dari rambut. Wa hatta tuqatilu at-Turk, dan sampai kalian memerangi bangsa at-Turk. Ciri mereka adalah sigharul a'yun, matanya sipit, humrul wujuh, wajahnya kemerahan, zulfal unuf, hidungnya pesek, ka'anna wujuhahum al-mijan al-mutraqah. Wajah mereka bagaikan perisai yang bundar. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan beberapa kitab hadis lainnya. Namun permasalahannya, hadis ini seringkali dikaitkan oleh sebagian penceramah dengan fenomena atau dengan orang-orang yang bermata sipit yang berbeda keyakinan dengan kita, berbeda keyakinan dengan umat muslim. Bahkan ada yang merefer atau merujuk bahwa hadis ini adalah motivasi umat Islam untuk siap-siap berperang melawan negara Cina. Benarkah demikian? Hadis yang saya sebutkan tadi terkait tanda kiamat adalah umat muslim berperang melawan bangsa At-Turk, yang mana ciri mereka diantaranya adalah bermata sipit, hidung pesek, wajahnya seperti perisai bundar. Itu terdapat dalam banyak kitab hadis. Ada di Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, kitab hadis Sahih Ibnu Hibban, dan bahkan hadis tersebut terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ulama telah sepakat bahwasanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab atau sumber pedoman umat Islam yang paling sahih, yang paling valid setelah Al-Quran. Ashahul kutub ba'dal Quran, Sahih Al-Bukhari wa Sahih Muslim. Tentu secara kualitas kita tidak bisa meragukan bahwa hadis tentang perang melawan bangsa At-Turk itu adalah bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bagian dari mukjizat Rasulullah mengetahui sesuatu hal yang akan terjadi di akhir zaman, atau biasa disebut dengan hadis futuristik. Nah, sahabat Bincang Syariah, gimana sih kita memahami hadis tersebut, hadis terkait tanda kiamat itu umat muslim berperang melawan bangsa At-Turk? Pertama, kita tentunya harus merujuk penjelasan atau syarah kitab hadis. Dalam hal ini diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim bahwasanya hadis terkait umat muslim perang melawan bangsa yang bermata sipit itu sudah terjadi pada masa Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi wafat pada tahun 676 Hijriah. Artinya ini sudah terjadi sekitar 8 abad yang lalu. Kemungkinan umat muslim berperang melawan bangsa At-Turk di sini adalah umat muslim perang melawan bangsa Mongol. Nah, kemudian ada juga pendapat lain yang diutarakan oleh Dr. Ali Muhammad As-Shalabi dalam kitabnya Ad-Daulah Al-Utsmaniyah Awamilun Nuhud wa Asbabus Sukut, bahwa bangsa At-Turk di sini adalah Ad-Daulah As-Sasaniyah, kekaisaran atau dinasti Sasaniyah yang dikalahkan oleh
umat Islam pada tahun 22 Hijriah. Bangsa Arab Muslim menyebut bangsa At-Turk juga pada waktu itu dengan daerah atau mantikoh mawaro'an nahar. Sementara bangsa Persia menyebutnya dengan Farorud. Artinya ada perbedaan pendapat mengenai siapa bangsa At-Turk dalam hadis Nabi yang sedang kita bahas ini. Nah, sahabat Bincang Syariah, sebagai penutup saya kutipkan hadis dari Sunan Abi Daud yang mana di situ disebutkan bahwasanya kita dilarang oleh Rasulullah SAW memerangi bangsa At-Turk selagi mereka tidak memerangi kita terlebih dahulu. Rasulullah SAW bersabda, "Da'u al-Habasyah ma wada'ukum watruku At-Turk ma tarakukum." Artinya, janganlah kamu perangi bangsa Habasyah dan At-Turk selagi mereka tidak memerangi kalian terlebih dahulu. Dari beberapa pemaparan yang saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwasanya pertama, kita tidak boleh mengait-ngaitkan sesuatu yang sifatnya adalah prediksi Nabi dan Nabi tidak memprediksikan, kemudian kita cocok-cocokkan dengan misalnya tadi mata sipit itu adalah orang-orang negara Cina atau orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Di sini misalnya ada orang Tionghoa, kemudian karena ada hadis ini kita membenci mereka, menyerang mereka. Nah, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Apalagi di poin terakhir tadi saya sampaikan bahwasanya Nabi juga melarang kita menyerang lebih dulu. Jadi perang-perang yang ada pada zaman Nabi itu sifatnya adalah defensif. Artinya ketika ada musuh menyerang, ya kita bertahan untuk mempertahankan apa yang kita yakini. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.